Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk anak-anakku yang hebat. Baik, kita kembali akan belajar tentang teknik pemesinan bubut. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian utama mesin bubut. Nah, mengapa kita harus mengenal bagian-bagian utama mesin bubut? Ini sebelum kita gunakan, sebelum kita memakai mesin bubut, maka kita harus memahami dulu bagian dan fungsinya masing-masing. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar kita tidak salah menggunakan ya. Bagian mesin bubut yang pertama kita awali dengan yang pertama, yaitu headstock atau kepala tetap. Ini adalah kepala tetap semua ini ya. Yang kedua yaitu cekam atau cak. Yang nomor 3 ini adalah tool post atau rumah pahat. Yang keempat tailstock atau kepala lepas. Kemudian berikutnya ini adalah bed mesin atau waist ya. Kemudian ini adalah eretan atas atau kompon rest, atau orang mengatakan juga top slide. Yang nomor 7 cross slide atau eretan melintang. Yang ke-8 adalah apron atau eretan memanjang. Yang ke-9 ini adalah poros transporter. Dan yang ke-10 ialah poros pembawa. Dari 10 bagian tersebut kita akan bahas satu persatu dari fungsinya masing-masing. Yang pertama tadi adalah headstock ya, ini headstock ini seperti ini. Fungsinya untuk apa? Yaitu yang pertama sebagai tempat atau dudukan spindle utama. Di dalam ini ya, ini itu adalah ada spindle. Dari spindle ini nanti dipasang cekam. Yang kedua yaitu sebagai tempat tuas dan tabel. Baik tuas dan tabel pengatur kecepatan putar, pengatur feeding maupun pengatur uling. Bedanya apa pengatur kecepatan putar? Pengatur kecepatan putar ini adalah mengatur kecepatan spindle yang menggerakkan cekam. Satuannya adalah RPM atau putaran per menit atau rotation per minute. Kemudian kecepatan feeding atau pengatur feeding ini adalah kecepatan bergeraknya eretan pada saat penyayatan otomatis. Satuannya adalah milimeter per putaran. Jadi dia ini gerakan eretan ini bergerak berapa dalam satu putaran spindle. Jadi dibedakan, kalau speed itu adalah berputarnya spindle atau cekam, kalau feeding itu adalah bergeraknya eretan saat menyayat otomatis. Demikian juga dengan pengatur ulir. Kecepatan ulir akan berbeda dengan pada saat membubut rata atau membubut facing. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai tempat gearbox dan motor. Kalau kita buka di kepala tetap ini ya, ini dimulai dari motor. Di sini ada motor. Motor disambungkan oleh fan bell menggerakkan puli. Puli terhubung oleh roda gigi, dan roda gigi tersebut nanti berhubungan dengan roda gigi yang ada di spindle utama.
Nah, pergerakan spindle utama inilah yang nanti akan memutar cekam seperti itu. Nah, berapa kecepatannya diatur oleh tuas-tuas ini. Tuas ini berdasarkan dari tabel yang ada. Kita mau putar rendah, sedang atau cepat, sudah ada tabelnya di sini. Berikutnya yaitu cekam. Bagian yang kedua yaitu cekam. Fungsinya tentu adalah untuk menjepit benda kerja. Nanti ada pembahasan khusus tentang cekam. Yang ketiga yaitu tulpos atau rumah pahat. Nah, namanya aja rumah pahat, berarti dia berfungsi untuk menjepit pahat, dalam hal ini sebagai alat potong tunggal untuk proses pembubutan. Ini juga nanti ada pembahasan khusus tentang rumah pahat. Berikutnya yaitu tail stok atau kepala lepas. Fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai tempat senter putar. Senter putar maupun senter mati ya. Jadi ada senter putar, yaitu senter yang bisa berputar. Kemudian ada dead center, juga senter mati. Kemudian juga untuk sebagai tempat cakbur. Nah, nanti ditempatkan di sini senter putarnya. Senter putar itu fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai penopang atau pendukung benda kerja yang panjang. Benda kerja yang panjang agar tidak oleng, maka ditahan oleh senter putar. Cakbur ya berarti berfungsi untuk mengebur. Perbedaannya kalau di mesin bur, burnya yang berputar, benda kerjanya yang diam. Tetapi kalau mengebur di mesin bubut, benda kerjanya yang berputar, sedang mata burnya dalam posisi diam. Pada saat penyayatan dia dimajukan, proses penyayatannya dimajukan, tetapi mata burnya diam. Nah, sekarang kita lihat konstruksi dari kepala lepas. Ini dimulai tadi, ini adalah ini yang bisa diganti-ganti ya. Bisa senter putar, bisa senter mati, bisa cakbur. Cara pemasangannya ini harus dikeluarkan dulu kira-kira 2-3 cm. Nah, cara mengeluarkannya apa? Dengan apa? Yaitu dengan memutar handle ke kanan. Kalau kita putar ke kanan, maka dia akan maju. Kalau kita putar ke kiri, dia akan mundur. Spindle-nya ini, spindle-nya adalah as poros yang berlubang ya. Berlubang ini sebagai tempat ini tadi cakbur, dead center atau main center tadi ya. Agar ini bisa digunakan dan dia tetap pada kedudukannya, ini kan bed atau west atau rel tadi ini tempatnya ya, dia biar kencang, maka ini dikencangkan dengan klem ini, handle ini, klem untuk mencangkan. Kalau kita putar ke apa, kita turunkan, maka dia agak kendor. Kalau kita naikkan, dia akan kencang seperti itu. Nah, kemudian agar ini juga tidak berjalan, maka ini dikencangkan dengan spindle ini. Kalau kita putar ke kanan, dia akan kencang. Kemudian bagian yang berikutnya dari tail stok ini adalah baut atau skru pada untuk menggeser. Jadi selain ini bisa digeser di relnya, juga bisa digeser ke kanan atau kiri atau arah melintang dari bed mesin. Ini biasanya digunakan untuk pada saat membubut tirus, yaitu pencekaman menggunakan senter putar dengan kepala lepas.
Demikian, nanti kita lanjutkan kembali.